Oke, jadi pada project ini kita akan membuat sistem kontrol ke lengan robot gitu. Jadi di sini pakai joystick buat kontrolnya, terus nanti sendi-sendi atau lengan robotnya itu pakai servo buat gerakinnya. Jadi servo di sini fungsinya nanti ada yang dia itu untuk bergerak ke kiri ke kanan atau sumbu X atau horizontal, dan ada yang ke sumbu Y atau vertikal. Jadi yang pertama di sini nih, yang pertama ini yang saya tunjuk kursornya di sini adalah servo pertama, yang mana dia arah geraknya itu ke kiri ke kanan atau ke sumbu X gitu atau horizontal. Jadi bisa ke X negatif dan X positif atau ke kiri dan ke kanan. Nah, yang servo kedua dia ini nanti buat yang sumbu vertikal atau sumbu Y. Nanti dia akan bergerak dari sumbu Y negatif sampai Y positif atau atas bawah gitu. Jadi fungsinya nanti seperti itu. Terus di sini ada joystick ya. Joysticknya di sini ini dia itu nanti akan untuk kontrolnya gitu. Joystick kan dia biasanya digunakan ini ya. Kalau kita sering main PS gitu kan, dia buat arah main gitu kan, arah buat gerakin sesuatu gitu, kayak misalnya arah kiri ke kanan ke atas bawah gitu. Terus di sini ada microcontroller Arduino Uno sebagai pemrosesnya ya, atau ya pemrosesnya. Terus di sini kita butuh yang namanya baterai 9 volt. Sebenarnya baterainya bisa dari 5 sampai 9 sih. Jadi dia baterai eksternal yang fungsinya untuk sebagai daya tambahan ya buat si servo. Jadi kalau kalian hanya memakai sumber dari sini, dari Arduino 5 volt dan ground, ini kurang. Dia bisa yang gerak itu bisa salah satu aja, atau bisa, jika pun gerak itu pergerakannya itu akan lambat. Jadi kita butuh baterai eksternal buat tegangan tambahan gitu buat si servo biar dia bisa bergerak dua-duanya. Jadi nanti dari baterai yang warna merah ini ke yang 5 volt tadi yang di Arduino, dan yang hitam ke ground yang Arduino. Jadi dia nyambung. Terus di sini pin-pin atau komponen atau wire yang digunakan terdiri dari beberapa ya yang ada di tabel ini. Yang pertama adalah servo 1. Jadi servo 1 yang ini nih. Servo 1 nanti yang dia letaknya di bawah. Atau yang tadi arah geraknya ke kiri ke kanan ya, atau ke horizontal gitu. Jadi servo 1 dia pakai pin digitalnya itu pin 9. Terus untuk yang sisanya kabel yang lainnya itu yang merah ke 5 volt, yang hitam ke ground. Oke, kayak gitu. Terus yang servo kedua itu yang kabel yang warna oranye, kalau aslinya itu warna oranye. Nah, yang oranye itu dia ke pin 10 digital. Terus sisanya yang merah ke 5 volt, yang hitam ke ground gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus sekarang ke joystick VRX. Nah, joystick yang VRX ini fungsinya itu pin yang berfungsi untuk menggerakkan ini ke arah sumbu X atau horizontal. Nah, joystick di sini yang VRX ini memakai pin analog ya, 0. Berarti karena analog dia akan ngebaca inputannya itu dari 0 sampai 1023. Terus joystick yang VRY itu untuk yang sumbu Y-nya atau yang vertikal. Dia pakai yang pin analog A1. Nah, prinsip dari joystick dia sebenarnya itu seperti dengan potensiometer. Potensiometer kan dia bisa diputar dari titik 0 sampai dengan maksimalnya itu 1023. Jadi joystick itu kurang lebih dia prinsipnya hampir sama dengan si potensiometer. Potensiometer itu resistor yang dapat dirubah nilai resistansinya. Jadi dia dinamis gitu, bisa diputar-putar. Jadi kita bisa menyesuaikan nilai resistansinya mau berapa sih gitu. Nah, joystick di sini juga sama fungsinya, mirip sama potensiometer. Yang VRX berarti yang mana nih? Berarti yang ini, kalau kita joystick ini diibaratkan secara langsung, dia nanti yang X-nya ini ke sini, arah kiri ke kanan. Jadi yang joystick pin VRX itu dia akan mengontrol yang sisi kiri dan kanan pergerakannya. Nah, kalau joystick yang VRY, dia itu yang ini, kalau di joystick itu yang arah ke atas dan bawah. Dia ngontrol sumbu Y gitu, yang arahnya nanti ke atas atau ke bawah pergerakan servonya. Jadi kayak gini ya, saya ulangi lagi. Jadi untuk yang sumbu X ini
yang pakai joystick PRX, nanti dia akan mengontrol servo yang pertama. Servo pertama kan dia di sumbu X kan, untuk sumbu X ya, yang geraknya ke kiri ke kanan. Nah, kalau joystick yang ketika kita gerakin joysticknya ke atas dan ke bawah, nanti yang gerak itu yang servo kedua. Karena servo kedua kan dia tadi untuk yang sumbu Y gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus yang lainnya untuk BCC atau 5 volt atau merah atau positif itu nanti kalian hubungin aja ke pin input atau outputnya itu ke 5 volt. Berarti yang di sini ya, pakai aja yang di breadboard. Terus di GND atau coklat atau negatif itu ke GND juga. Terus di sini ada baterai merah. Baterai merah itu maksudnya wiringnya, kabel yang merah itu ke merah juga ke 5 volt gitu. Baterai hitam ke GND. Komponen yang digunakan terdiri dari microcontroller Arduino Uno, joystick, 2 buah servo 180 derajat, papan breadboard, dan baterai 5-9 volt. Oke, jadi setelah rangkaian disusun sesuai dengan wiring yang ada dengan pin input-outputnya, berikutnya kita akan melakukan pemrograman ya pada software Arduino IDE yang nantinya ditanamkan pada microcontroller Arduino Uno nih. Nah, yang paling pertama yang perlu dilakukan adalah kita cek dulu port COM board Arduino Uno-nya yang terbaca itu dia di COM berapa gitu, dengan mengeceknya di device manager. Jadi kalian cari aja device manager pada pencarian, terus selanjutnya kalian cari ya di bagian port itu, klik 2 kali. Nah, di sini dia USB serial CH340 itu COM3. Nah, ini kan udah yakin nih, udah pasti ya. Jadi dia pakai driver CH340 di COM3. Oke, kalau udah tahu ininya COM-nya pada portnya, terus kita di tools itu kalian pastikan lagi nih di bagian boardnya itu pastikan untuk board yang dipilih itu adalah Arduino Uno, terus di sini portnya itu pada COM 3 atau kalian sesuai dengan kalian aja, kalian kebaca di COM berapa. Nah, berikutnya ini kita akan membahas terkait dengan programnya ya atau codingannya. Jadi programnya sih ini simple sih. Jadi untuk pertama itu dia pakai library servo. Jadi ini library yang mana untuk menjalankan servo tuh nanti. Jadi servo itu dia ada library-nya. Jadi kalau nggak pakai library nanti dia nggak akan jalan tuh. Nah, library-nya dia biasanya udah include sih di ketika kita install software Arduino IDE gitu. Karena servo itu hal yang basic gitu. Jadi dia udah ada. Jadi ketika kalian tulis sintaknya seperti ini nanti dia nggak akan error. Kecuali beberapa sensor yang baru gitu. Ketika sensor baru kalian pakai library mereka dengan sintaknya sendiri, terus kalian tulis tapi kalian belum include tuh di sini, belum add library-nya, dia bisa error. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang pertama ini ada sintak untuk memanggil library servo. Jadi include servo.h. Terus di sini servo ini kan berkaitan dengan si library. Nah, di sini ada variabel yang kita definisikan, ada servo 1 dan servo 2. Kenapa servo 1 dan servo 2? Karena kita menggunakan 2 buah servo. Jadi ini bebas ya. Nama variabelnya bisa servo 1 atau my servo 1 gitu, atau my servo 2 bebas. Ini di sini bisa digunakan untuk mendefinisikan servo. Nah, kalau kalian servonya ada banyak atau lebih dari 2, bisa tulis aja servo 3, servo 4 gitu. Jadi tinggal di koma aja, koma servo 3, koma servo 4 gitu. Nah, terus di sini ada int joy x sama dengan 0. Jadi di sini itu mendefinisikan variabel yang namanya joy x dengan dia itu tipe datanya itu integer. Jadi joy x itu di sini berkaitan dengan joystick ya. Tadi joysticknya itu dia berarti yang kalau di wiring itu kan ada joystick yang yang VRX ya. VRX itu dia untuk kontrol sumbu X atau kiri kanan atau horizontal gitu. Dia pakai A0. A0 itu dia pin analog. Berarti dia kan sifatnya kan ngebaca inputan gitu pakai pin analog.
Terus di sini ada int joy y sama dengan A1. Nah, di sini juga sama. Kita definisikan variabel pada joystick y, dia itu pakai sumbu y, atau vertikal dia pakai pin analog A1. A1 itu dia pin analog yang ada di board Arduino Uno ya. Berarti kan dia sebagai inputan juga pin analog. Terus berikutnya di sini ada int xy. Jadi ini tuh variabel yang digunakan untuk membaca pin analog ya. Tadi kan pin analognya kan ini. Joy X itu nanti buat si X, terus Joy Y itu buat si Y. Maksudnya Joy X itu nanti hasil pembacaannya di sensor, bukan di sensor, di pin analog unknown itu akan ditampung di sumbu X. Bukan di sumbu X, di variabel X. Terus yang ini, yang Joy Y, yang hasil pembacaan dia ketika dia berubah gitu, nilai si joysticknya atau seperti potensiometernya, dia nanti akan ditampung pada variabel Y. Nah, terus di sini adalah point setup. Point setup itu untuk mendefinisikan sekali ya. Jadi serial begin itu tadi dia fungsinya untuk memanggil nanti ketika kita pengen menampilkan hasil yang di print gitu pada serial monitor pakai serial begin, dengan dimana dia itu 9600 itu kecepatan baud rate atau transfer data antara board Arduino Uno ke si software Arduino IDE gini. Terus di sini kode buat menggerakkan servo sih di sini. Tapi kita definisikan dulu, servo 1 itu dia pakai pin berapa? Pin 9 ya. Di sini pin analog 9. Pin digital 9. Terus di sini servo 2 itu kita definisikan pakai pin digital 10. Jadi servo 1 itu tadi dia kan yang ini ya, arah geraknya itu ke sumbu X gitu, atau yang horizontal. Kalau servo 2 itu dia yang vertikal atau Y. Jadi didefinisikan dulu di sini. Dia itu pakai pin digital berapa sih untuk kontrolnya nanti. Nah, terus berikutnya di sini ada point loop. Point loop itu program yang berulang. Nah, di sini ini X tadi dia kan untuk menampung ya hasil pembacaan dari Joy X gitu. Di sini nih Joy X nih. Jadi ini tuh langsung gitu loh. Biasanya kita untuk mendefinisikan suatu input output kan pakai pin mode ya. Nah, selain pakai pin mode juga bisa langsung kayak gini. Jadi X sama dengan seperti ini, terus di sini analog read dalam kurung. Jadi langsung Joy X-nya itu kan dia udah otomatis dia itu sebagai inputan pin analog. Analog read kan artinya ngebaca inputan analog gitu, read ngebaca. Nah, kita bedah dari sini ya. X sama dengan map dalam kurung analog read Joy X, 0, 1023, 0, 180. Nah, jadi kayak gini. Maksudnya tuh kayak gini. Jadi nilai yang tadi dibaca oleh pin analog 0 itu dia itu kan ini ya sebagai variabel di Joy X. Joy X ini yang telah dibaca menggunakan analog read, dia itu ditampung pada nilai variabel X gitu. Nah, terus di sini fungsi map itu dia itu untuk mengkonversi. Kan analog read kan dia artinya ngebaca nilai analog dari 0 sampai 1023. Nah, karena kita menggunakan map, nanti dari 0 sampai 1023 ini akan dikonversi ini ke derajat. Dari 0 sampai 180 derajat. Ini tuh ini ya, arah putaran servonya nanti 180 derajat maksimal, berarti dari 0 sampai 180 derajat. Jadi yang tadinya 0 sampai 1023, karena di sini pakai map dikonversi langsung dari 0 sampai 180 derajat. Berikut sama juga dengan Y. Nah, kalau Y itu bedanya dia untuk Joy yang Y gitu. Yang sumbu Y atau vertikal nanti. Jadi sumbu Y itu atau Joy Y itu dia dibaca menggunakan perintah atau sintak analog read. Dia berarti kan sebagai inputan analog ya. Terus di sini map berarti kan dia dikonversi langsung dari yang nilainya tadinya itu ini harusnya ini ya. Ini harusnya 0 sampai 1023 juga, sama aja ini. Ini tadi saya coba-coba sih. Jadi 1023. Ini dari 0 sampai 1023 juga. Jadi sama kayak di atas. Jadi sorry ini 90. Jadi ini tuh konversi nilai analog ke nilai derajat pakai ini sintak map. Jadi kurang lebih kayak gitu.
Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, jadi joystick itu prinsipnya kayak potensiometer. Dia kan potensiometer kan dia ketika dia itu nilainya dari titik awal dia kan 0. Terus ketika digerakkan ke titik yang terus maksimal diputar gitu. Dia jadinya 1023 kan. Sama aja kayak joystick. Joystick kan kalau kita putar atas bawah itu kalau misalkan di bawah itu dia 0, atasnya itu misalkan 1023. Nah, nanti dikonversi jadi derajat pakai map. Nah, selanjutnya di sini servo 1 itu write. Nah, ini kalau write itu kan artinya tulis ya, atau kita lakukan action apa gitu. Nah, servo 1 kan dia bertindak pada sumbu X, itu dia akan menulis nih terhadap sumbu X. Jadi hasil bacaan tadi yang di sumbu X ini dia akan langsung dikonversi tuh dari yang tadi awalnya 0 sampai 1023 ke 0 sampai 180 derajat. Nah, nanti ketika kita putar-putar atau geser si joysticknya, dia langsung ke sini, langsung jalan ke sini nih. Yang tadinya atas di sini, terus ketika kita putar-putar atau geser-geser kanan kiri si joysticknya itu, dia langsung berubah ke ini, ke derajat gitu. Jadi dia bisa langsung gerak kiri kanan gitu. Nah, kalau servo 2 itu ketika kita gerakin joysticknya atas bawah, berarti langsung dikonversi dia. Jadi servo 2 itu dia akan menggerakkan yang hasil pembacaan di variabel Y itu jadi gerakan juga dari 0 sampai 180 derajat, tapi dia arahnya sumbu vertikal atau sumbu Y. Dimana dia waktu perubahannya itu antara servo 1 dan servo 2 itu bisa 10 milidetik. Jadi bisa cepat ketika kita gerak kiri, dia langsung ke kiri, kita ke atas gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk programnya. Nah, setelah programnya ini ditulis, selanjutnya kita upload ya programnya ke board Arduino Uno-nya. Jadi di sini ada simbol yang arah ke kanan ini, kita klik, kita upload, dia lagi compiling nih. Kita tunggu nih di loading yang sisi kanan ini sampai dia selesai gitu. Nanti di sini ada keterangan yang paling kiri ini don't upload. Tunggu aja sampai dia selesai ya. Nah, kalau done uploading udah, kita bisa testing langsung ke si rangkaiannya. Setelah microcontroller Arduino Uno diprogram menggunakan software Arduino IDE, kemudian kita akan melakukan testing. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan proyek membuat lengan robot yang dapat dikontrol menggunakan joystick. Bagi kalian yang punya request terkait dengan proyekan, kalian bisa tulis aja ya di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.